dikira tewas dalam pertempuran 2014 lalu. Kini Komandan Hamas bangkit dari kematiannya dan menjadi dalang dalam serangan 7 Oktober. Muhammad Sinwar, nama komandan Hamas yang dinyatakan telah meninggal oleh serangan Israel pada 2014, seperti bangkit dari kematian. Sosoknya ternyata masih hidup dan ikut mendalangi serangan 7 Oktober ke Israel. Dia adalah adik Yahya Sinwar, pemimpin operasional Hamas di Gaza. Menurut mata-mata Israel, Muhammad Sinwar berspesialisasi dalam penculikan dan juga infiltrasi lintas batas. Sumber-sumber yang dekat dengan intelijen Israel mengatakan Muhammad Sinwar masih hidup dalam kerahasiaan di terowongan-terowongan dan di jalur Gaza selama bertahun-tahun dan menjadi dalang dalam pertempuran dengan Israel. Mereka mengatakan jika dirinya terlibat erat dengan perencanaan serangan 7 Oktober yang sudah menghabisi ribuan Zionis. Dia 100% salah satu tim inti yang merencanakan serangan pada 7 Oktober lalu, kata mantan kepala kontrateror Mossad kepada Telegraph yang dilansir pada hari Minggu kemarin. Sumber itu menggambarkannya sebagai bagian dari kelompok 3 hingga 4 tokoh kunci di balik serangan mematikan tersebut. Dalam kepemimpinan militer, dia sangat penting. Dia berada di urutan ke-7 dalam daftar orang yang dicari bersama orang-orang seperti Muhammad Deif, Marwan Issa, dan juga Taufik Abu Naim. Dia adalah sosok penting dan dia pasti masih hidup. Ronen Solomon, analis intelijen independen dan juga penulis blog Intel Times, mengatakan Muhammad Sinwar yang membantu membebaskan kakaknya Yahya Sinwar dari penjara Israel dalam pertukaran tahanan penting pada tahun 2011 dianggap sebagai salah satu otak utama dalam merencanakan invasi dan juga pembantaian di 7 Oktober. Keahliannya adalah infiltrasi perbatasan dan juga penculikan untuk mengamankan pembebasan semua tahanan, kata Solomon yang telah mengikuti Muhammad Sinwar selama lebih dari 2 dekade. Mengumpulkan arsip dokumen, foto, dan juga wawancara yang membantu menjelaskan sosok yang terkenal tertutup tersebut. Begitulah kerahasiaan yang menyelimuti Muhammad Sinwar sehingga penduduk Gaza pun tidak lagi mengenalinya, kata Solomon. Dia bergerak secara diam-diam dan dalam jarak terbatas karena takut terkena pembunuhan Israel. Selama 2 dekade terakhir, dia selamat dari 6 upaya pembunuhan. Pasukan Israel menghancurkan rumah keluarga Muhammad Sinwar setelah dia jatuh ke tanah menyusul upaya pembunuhan yang gagal hingga berkali-kali. 10 tahun kemudian, pada puncak perang tahun 2014 adalah Israel dan Hamas. Kelompok perlawanan Palestina di Gaza tersebut menyatakan dia meninggal, merilis gambar yang menunjukkan dia terbaring di tempat tidur berlumur darah. Namun, yang pasti, Muhammad Sinwar masih ada hingga saat ini. Sementara itu, mantan kepala kontraintelijen Mossad mengatakan dia berperan penting dalam menjamin pembebasan kakaknya dari penjara dan kemudian mengatur kenaikan sang kakak ke kekuasaan di Gaza. Muhammad selalu lebih penting dibandingkan saudaranya, dialah yang menginisiasi dan menyelenggarakan Gilad Shalit, kata sumber tersebut. Dialah yang membuat daftar tahanan di Israel untuk dibebaskan dan tentu saja Yahya yang nomor 1. Hingga saat itu Yahya Sinwar bahkan tidak dianggap sebagai bagian dari kepemimpinan Hamas, kata sumber tersebut. Ketika Muhammad membuat daftar tersebut, banyak orang di Hamas yang keberatan dengan fakta bahwa Sinwar ditempatkan di urutan teratas. Langkah ini akan terbukti transformasi bagi Yahya Sinwar yang pada akhirnya akan mengambil alih jabatan Ismail Haniyah yang kini menjadi pemimpin politik Hamas di pengasingan di Qatar pada tahun 2017. Dia menerima sambutan bak pahlawan ketika kembali ke Gaza dan tak lama kemudian dia menjadi pemimpin terkemuka dan menggantikan Haniyah, papar sumber tersebut. Pejabat senior Hamas Ghazi Hamad meledak-ledak.
Mereka juga meledek kemampuan militer Israel setelah perang besar berlangsung 1 bulan ini. Saya tantang Israel, apakah hingga saat ini mereka mampu mencatat pencapaian militer apapun di lapangan selain menghabisi warga sipil kami? Gaza tidak bisa dipecahkan dan akan tetap menjadi duri di tenggorokan Amerika dan Zionis, katanya, lagi merujuk pada Amerika Serikat dan Israel. Perang besar di Gaza pecah setelah Hamas meluncurkan serangan mengejutkan pada 7 Oktober lalu. Sementara itu, komentar petinggi Hamas itu muncul ketika Israel mengatakan pasukannya telah maju ke jantung kota Gaza yang padat penduduknya, sedangkan Hamas mengatakan para pejuangnya telah menimbulkan kerugian besar pada pasukan penyerang. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengatakan Israel memiliki satu target, Hamas di Gaza, infrastruktur mereka, komandan mereka, bunker, dan juga ruang komunikasi. Sebaliknya, sumber-sumber di Hamas dan kelompok militan jihad Islam Palestina yang terpisah mengatakan tank-tank Israel menghadapi perlawanan sengit dari pejuang Hamas dan telah dihancurkan oleh para pasukan Hamas. Israel telah lama menyeruakan ketakutannya bahwa operasi militer dapat semakin membahayakan para sandera yang diyakini ditahan di terowongan. Israel mengatakan mereka tidak akan menyetujui gencatan senjata sampai para sandera dibebaskan. Hamas juga bersikeras tidak akan berhenti berperang saat Gaza diserang. Sementara itu, Washington mendukung posisi Israel bahwa gencatan senjata akan membantu Hamas secara militer. Namun Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan bahwa dia telah mendesak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menghentikan sementara pertempuran. Sementara itu, sayap militer Hamas Brigade Izzadin Al-Qassam mengatakan bahwa mereka menembakkan rudal-rudal ke Tel Aviv lagi hingga membuat sirene terdengar di banyak kota di Israel.